Hai Sobat Indo Populer. Sebagai salah satu negara dengan wilayah yang luas dan strategis, Indonesia selalu berusaha maksimal untuk memperkuat pertahanan udaranya. Salah satu langkah kunci yang harus dilakukan adalah menghadirkan pesawat tempur yang super canggih dan handal. Tahun 2024 menjadi momen penting bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kemampuan pertahanan udara dengan adanya pengembangan pesawat tempur. Berikut ini adalah 10 pesawat tempur militer paling canggih yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena akan ada video baru informatif setiap harinya. Oke, lanjut. Sukhoi Su-27. Pesawat ini memang bisa dianggap sebagai salah satu pesawat tempur andalan TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan ruang udara Indonesia. Diproduksi oleh Rusia, Su-27 terkenal dengan jarak jangkau yang luas dan kelincahan yang tinggi. Menurut laman resmi TNI AU, Su-27 dirancang khusus sebagai pesawat interseptor dan superioritas udara jarak jauh. Keunggulan Su-27 tidak hanya terletak pada kemampuan teknisnya, tetapi juga dalam strategi pertahanan udara yang komprehensif. Pesawat ini mampu melakukan misi intersepsi terhadap pesawat musuh dan mendominasi ruang udara dengan kemampuan manuver yang luar biasa. Selain itu, Su-27 dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar terbaru dan senjata presisi, menjadikannya alat vital dalam menjaga keamanan dan kedaulatan udara Indonesia. Kehadiran Su-27 dalam inventaris TNI AU bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan nasional. Dengan kemampuan superioritas udara yang dimilikinya, Su-27 turut memperkuat posisi strategis Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan regional dan global. Dukungan terhadap pengembangan dan pemeliharaan pesawat ini menjadi prioritas untuk memastikan kehandalan dalam setiap misi operasional, sekaligus mengembangkan kemampuan pertahanan udara secara berkelanjutan. F-15EX. Pesawat tempur F-15EX memang menjadi salah satu pilihan terbaru yang menonjol dalam artileri udara modern TNI Angkatan Udara. Diklaim sebagai versi paling canggih dari keluarga F-15 yang pernah dibuat, F-15EX memiliki kemampuan luar biasa dalam membawa beban hingga 29.500 pound, sekitar 13.380 kg, menjadikannya sebagai platform yang sangat fleksibel untuk berbagai misi militer. Salah satu fitur utama yang membedakan F-15EX adalah penggunaan teknologi kontrol penerbangan digital fly-by-wire, yang memungkinkan pesawat untuk memiliki respons yang lebih cepat dan presisi yang lebih tinggi dalam setiap manuvernya. Sistem peperangan elektronik baru, kokpit digital serba kaca, serta perangkat lunak terbaru untuk sistem misi menjadikan F-15X sebagai pesawat tempur yang tidak hanya kuat dalam serangan udara, tetapi juga mampu beradaptasi dengan berbagai tuntutan modern dalam pertempuran udara. Keputusan Kementerian Pertahanan RI untuk memborong 24 unit F-15EX dari Amerika Serikat menunjukkan komitmen dalam memperkuat kemampuan pertahanan udara Indonesia. Pesawat ini merupakan generasi 4,5 yang dilengkapi dengan perangkat mutakhir, termasuk berbagai jenis senjata seperti rudal udara ke udara, bom, dan senjata pelengkap lainnya. Melalui integrasi teknologi dan kemampuan baru yang ditawarkan oleh F-15EX, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan operasionalnya dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan regional dan global. Kehadiran pesawat ini juga mengukuhkan peran strategis Indonesia dalam jaringan keamanan internasional, serta menegaskan komitmen untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman di udara. Sukhoi Su-30. Pesawat ini merupakan salah satu jet tempur yang sangat diandalkan dan banyak digunakan oleh TNI Angkatan Udara. Dikenal dengan kode NATO, Flanker C, Su-30 adalah jenis pesawat tempur multifungsi yang efektif digunakan baik untuk misi superioritas udara maupun serangan darat. Meskipun memiliki kerangka desain yang berasal dari Su-27 Flanker, Su-30 mengalami berbagai modifikasi signifikan yang membuatnya lebih canggih dan adaptif dalam berbagai kondisi pertempuran. Su-30 dilengkapi dengan kemampuan membawa senjata yang luas,
termasuk meriam otomatis seri 30 mm GSH 301 standar dengan kapasitas 150 proyektil. Hal ini memungkinkannya untuk menghadapi berbagai tantangan dalam misi udara dan darat dengan efisiensi yang tinggi. Kemampuan manuver Su-30 yang superior, didukung oleh teknologi canggih dalam sistem avionik dan radar, menjadikannya alat vital dalam menjaga kedaulatan udara dan mendukung operasi militer di Indonesia. TNI Angkatan Udara memiliki sejumlah 11 unit Su-30 yang dikerahkan untuk memperkuat pertahanan udara nasional. Kehadiran Su-30 di arsenal TNI AU tidak hanya sebagai simbol kekuatan militer, tetapi juga sebagai komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan operasional dan strategis dalam menghadapi dinamika keamanan regional yang semakin kompleks. Dengan teknologi dan kehandalan yang dimilikinya, Su-30 terus menjadi pilihan utama dalam mendukung strategi pertahanan udara Indonesia, serta berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dalam upaya untuk mengoptimalkan penggunaannya, TNI Angkatan Udara terus melakukan pemeliharaan dan pengembangan untuk memastikan bahwa Su-30 tetap siap bertugas dan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam setiap misi yang diemban. Pesawat tempur Rafael. Pada Selasa, 9 Januari 2024, pemerintah Indonesia kembali membuat langkah penting dalam memperkuat pertahanan udara negara ini dengan menandatangani kontrak pembelian tambahan 18 pesawat tempur Rafael. Dengan ini, total pesawat jet yang dibeli dari Dassault Aviation, produsen terkemuka asal Prancis, mencapai 42 unit. Rafael merupakan pesawat tempur generasi 4,5 yang sangat canggih dan telah menjadi tulang punggung dalam pertahanan udara negara-negara anggota NATO. Keunggulan utama dari Rafael adalah kemampuannya sebagai pesawat omnirole yang dapat menjalankan berbagai jenis misi, mulai dari superioritas udara, pertahanan udara, dukungan udara dekat, serangan dalam kedalaman musuh, pengintaian udara, hingga serangan anti kapal. Salah satu fitur yang menonjol dari Rafael adalah kemampuannya untuk menggunakan berbagai jenis persenjataan, termasuk rudal udara ke udara jarak jauh seperti Meteor dan Mica, yang membuatnya sangat efektif di medan udara modern. Kesepakatan ini tidak hanya merupakan langkah strategis dalam memperkuat pertahanan Indonesia, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di kawasan Asia Tenggara. Diharapkan kehadiran Rafael akan memberikan keunggulan yang signifikan bagi Angkatan Udara Indonesia dalam menjaga kedaulatan udara negara dan mengamankan kepentingan nasional secara lebih efektif. Mirage 2005. Pesawat ini adalah salah satu pesawat tempur generasi keempat yang diproduksi oleh perusahaan Dassault Aviation dari Prancis. Pesawat ini, yang didukung oleh mesin turbofan Snecma M53, mampu mengudara hingga ketinggian maksimal sekitar 50.000 kaki. Mirage 2005 telah ditingkatkan oleh Thales Group, sebuah perusahaan teknologi pertahanan terkemuka, yang membuatnya semakin efektif dalam berbagai misi militer. Keunggulan utama Mirage 2005 terletak pada kemampuannya untuk melaksanakan serangan udara ke darat, didukung oleh sistem radar modern yang dikenal sebagai RDY, Radar Doppler Multimode Y. Sistem radar ini memungkinkan pesawat untuk mendeteksi dan mengidentifikasi target dengan akurasi tinggi, baik untuk operasi udara ke darat maupun udara ke udara. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara kini memiliki lebih dari 10 unit pesawat tempur Mirage 2005 dalam inventarisnya. Kehadiran Mirage 2005 telah menjadi salah satu andalan dalam menjaga kedaulatan udara negara dan mempertahankan kepentingan nasional di kawasan. Dengan kemampuan yang terus ditingkatkan dan teknologi yang modern, Mirage 2005 memberikan kontribusi penting dalam mengamankan ruang udara Indonesia dan menjalankan berbagai misi militer dengan efektif. Jet tempur Hawk 209. Pesawat tempur ini adalah varian jet tempur dari keluarga Hawk 200 yang diproduksi oleh BAE Systems di Inggris. Varian ini telah terbukti sebagai platform yang sangat efektif untuk berbagai misi militer, termasuk yang diekspor ke Indonesia dengan kode angka 9DP, yang mencakup varian dari Hawk MK100 hingga 109.
Pesawat Hawk 209 dilengkapi dengan berbagai sistem modern yang meningkatkan kemampuannya dalam medan pertempuran. Salah satu fitur utamanya adalah radar multimode Northrop Grumman APG-66H, yang memungkinkan deteksi dan pelacakan target dengan akurasi tinggi baik dalam operasi udara ke udara maupun udara ke darat. Sistem navigasi inersia dengan giroskop laser LIN 300 serta sensor data udara dan prosesor komputer misi membuat Hawk 209 dapat beroperasi dengan efisiensi tinggi dalam berbagai kondisi. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara kini mengoperasikan lebih dari 20 unit pesawat Hawk 209. Kehadiran pesawat ini merupakan pilar utama dalam pertahanan udara negara, memberikan kemampuan untuk menjaga kedaulatan udara dan mendukung berbagai misi militer strategis. Dengan teknologi canggih dan kemampuan operasional yang terbukti, Hawk 209 menjadi bagian integral dari kekuatan udara Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional. IMB 314. Pesawat ini dikenal sebagai pesawat tempur Super Tucano, merupakan salah satu aset penting TNI Angkatan Udara dalam menjaga keamanan udara Indonesia. Pesawat ini diproduksi oleh Embraer, sebuah perusahaan penerbangan Brazil, dan TNI AU saat ini mengoperasikan 16 unit Super Tucano IMB 314. Super Tucano telah terbukti sebagai pesawat tempur taktis yang sangat handal. Salah satu keunggulannya adalah kemampuan untuk disematkannya teknologi kacamata penglihatan malam untuk pilot, serta sistem avionik canggih yang dirancang oleh Elbit Systems. Sistem ini memungkinkan pilot untuk beroperasi dengan efektif dalam berbagai kondisi misi, termasuk operasi malam hari atau dalam cuaca buruk. Dua pesawat Super Tucano IMB 314 secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan patroli udara di sekitar wilayah Provinsi Maluku. Wilayah ini seringkali menjadi rute masuk pesawat asing yang tidak terdeteksi oleh radar yang dimiliki oleh TNI AU di Ambon. Oleh karena itu, kehadiran Super Tucano sangat penting untuk meningkatkan keamanan udara Indonesia di daerah tersebut. T-50I. Pesawat tempur T-50I Golden Eagle buatan Korea Aerospace Industries adalah sebuah pesawat tempur canggih yang dirancang untuk misi multi-role, termasuk pertempuran udara dan serangan terhadap target darat. Pesawat ini memiliki kemampuan manuver yang tinggi, praktis dalam penggunaannya, dan dilengkapi dengan sistem senjata yang kuat. Dengan kapasitas angkut persenjataan sekitar 10.500 atau 15 ton, T-50I mampu membawa berbagai jenis senjata untuk berbagai jenis misi. Senjata utamanya adalah Cannon Internal General Dynamics 20 mm yang dapat menembakkan 2.000 peluru per menit. Namun, ada berita sedih karena dari total 15 unit jet tempur T-50I Golden Eagle yang dimiliki, satu unit telah hilang akibat kecelakaan di Blora pada tahun 2022. Ini adalah kabar mengenai pesawat tempur T-50I Golden Eagle buatan Korea Aerospace Industries, KAI. Pesawat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan misi multi-role, termasuk pertempuran udara dan serangan terhadap target darat. Dengan kemampuan manuver yang tinggi dan sistem senjata yang canggih, T-50I dapat diandalkan dalam berbagai situasi pertempuran. KF-21 Boramae. Sekarang dikenal sebagai KF-21 Boromei, adalah program kerjasama pengembangan pesawat tempur antara Korea Aerospace Industries, KAI, dan Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk menghasilkan pesawat tempur multiperan tingkat lanjut yang akan digunakan oleh Angkatan Udara Republik Korea dan Republik Indonesia. Keunggulan KF-21 Boromei termasuk radar yang sangat sensitif untuk mendeteksi ancaman udara dan pencarian inframerah. Selain itu, sistem pelacakan yang mampu mendeteksi musuh secara diam-diam dalam jarak dekat, serta sistem optik elektronik untuk mendeteksi keberadaan musuh di darat, membuatnya menjadi sebuah penjaga yang sangat kuat untuk pertahanan udara Indonesia. F-16 Fighting Falcon. Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon yang dimiliki oleh TNI merupakan hasil pengembangan oleh General Dynamics dari Amerika Serikat. Dilansir dari situs resmi Sandbox AS, awalnya F-16 dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara pada siang hari. Namun, seiring waktu,
F-16 telah terbukti menjadi salah satu pesawat tempur multiperan paling efektif di dunia. F-16 Falcon telah memainkan peran yang sangat penting dalam kekuatan udara Amerika dalam setiap konflik dan terus aktif dalam operasi yang mendukung perang global melawan terorisme. Keberadaannya menjadi keberuntungan tersendiri bagi Indonesia yang memiliki pesawat tempur ini. Apakah kekuatan udara Indonesia sudah cukup kuat dengan adanya pesawat-pesawat tempur ini? Yuk, tulis pendapatmu di bawah. Terima kasih kepada Sobat Indo Populer semua.